Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan coba yang MMA. Kita tes yang MMA. Ini kita tutup. Nah, untuk mode MMA, negatifnya ini dilepas. Dan yang ground atau masanya, nah kita pindahkan ke negatif. Kemudian stang MMA-nya ini kita pasang di positif. Untuk stang MMA-nya kita pasang di positifnya. Nah, udah di positif. Berikutnya kita pilih ke mode MMA yang ini. Kita mode MMA. Ini nggak berpengaruh, sama yang ini udah nggak berpengaruh. Dan ini yang berpengaruh adalah yang ini. Ini untuk menentukan ampernya, dan ini untuk menentukan apinya, besaran apinya. Jadi kalau mau di plat tipis, ini kita gunakan ampere kecil aja, dan ini kita besarkan sesuai kebutuhan dari 1 sampai 10. Waktu itu saya coba di mesin las lain, ini ampernya saya kecilkan sekitaran 3, arc force-nya saya naikkan menjadi 10 atau 8. Jadi sekitaran segitu sesuai kebutuhan atau ketebalan platnya. Jadi bisa kalian atur untuk MMA yang ini dan ininya. Nah, untuk plat tebal biasanya pakai 5 sampai 6 atau sesuai kebutuhan, atau enaknya kita ngelas saja. Jadi saya biasa pakai sih nggak tentu, seenaknya pakai saat pengelasannya. Jadi bisa 5, 6 atau tergantung platnya saja. Oke, langsung saja kita tes yang MMA. Nah, di sini saya memiliki kawat RD 260 dan RD 460. Seperti yang waktu kemarin saya review yang Daiden MIG 130. Sini masih nyisa kawatnya. Yang pertama sini saya menggunakan yang RD 260 dulu. Yang pertama saya akan coba di plat ketebalan 6 mili. Oke, yang pertama di sini kita pindah ke mode MMA-nya. Dan ampernya saya atur yang di 4 aja. Dan arc-nya di 5. Ini nggak dipakai, nggak fungsi. Ya, ini nggak fungsi juga. Jadi yang fungsi hanya volt dan arc force. Ya, di sini kurang ampere, saya naikkan ampernya di 6 aja. Dan apinya saya tinggiin.
Nah, seperti ini hasil dari RD260. Dia sangat berat dan ampere belum maksimal. Oke, sini saya coba lagi pakai RD260 menggunakan plat yang tipis. Di sini ampere saya buat 4 aja, buat 3 aja, coba di 10. Apakah bisa? Hasilnya nggak bagus, ampere kurang. Saya coba naikin di 6. Saya naikin ke 6 dan 10. Ini berat karena kawatnya juga yang beda. Ini ampere ketinggian jadi bolong. Ini hasilnya. Ampere ketinggian jadi bolong. Oke, saya coba kecilin lagi. Saya coba di 4 lagi, di 10. Nah, ini hasil dari ampere di posisi 4 dan R force-nya di 10 di ketebalan 2 mili. Ya, lumayan hasilnya. Oke. Kalau tadi yang 5 dia ketinggian. Nah, ini saya gunakan di 4 dan di settingan R force-nya 10. Ya, lumayan bagus. Oke. Oke, berikutnya saya coba menggunakan kawat las yang RD460. Kalau RD460 itu dia sangat enteng, jadi ampere kecil juga nggak masalah. Kalau tadi RD260 memang dia membutuhkan arus yang stabil dan agak susah. Nah, di sini ampere saya coba di 3, R force-nya di 10. Oke, dengan ketebalan platnya 2 mili.
Oke, ternyata susah dia di 3 karena tebelatnya tebel juga. Saya coba di 4 aja. Nah, oke, ini hasil dari pengelasan dari kawat las RD460 dengan settingan 4 dan 10. Ini hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya saya akan coba di plat ketebalan 6 mili. Oke, di sini saya akan setting dicoba di 5 dulu, di 5. Dan arc force-nya di 10. Oke, dikit aja. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya bagus. Tapi yang lasnya lagi keder nih, jadi nggak lurus. Oke, saya coba lagi sekali lagi. Saya naikin di 6 aja. Ya, masih keder, masih menceng. Saya coba lagi di sini. Di sini saya menggunakan yang 5 aja. Kali ini yang 5 menggunakan kawat las baru. Oke, di sini saya coba lagi di ampere 5 dan arc force-nya coba dikecilin aja deh di 5.
Ini pendek aja. Kita lihat hasilnya. Ya, masih mendingan. Kalau pengelasan itu dari kondisinya juga, dari posisi dan pengaturan ampere yang pas, dia pasti hasilnya yang bagus. Tapi kalau dari pengaturan ampernya kurang pas, atau dari posisi kita memegangnya juga nggak pas, dia akan kegok atau akan zigzag atau akan belang-belang, nggak rata. Nah, untuk hasil yang terakhir ini saya posisikan tangan saya sejajar dengan kawat las baru dengan settingan 5:5, yaitu ampere di posisi 5 dan arus force-nya di 5. Dengan tangannya yang anteng, jadi hasilnya ya seperti itu. Tergantung kitanya juga lagi mood apa enggaknya, atau ya dari posisi juga. Apalagi kalau lagi manjat-manjat, ngerasa kita harus memposisikan yang baik. Kalau nggak baik, dia hasilnya yang kurang baik juga. Oke, segitu saja untuk pengelasannya. Dan untuk ketebalan di 10 mili atau 10 mili ke atas, dia mengharuskan untuk ampere besar. Karena rumah saya hanya 1300, dikhawatirkan akan trip. Atau bisa paling hanya sesaat-sesaat. Nah, ini menggunakan RD260 dan ini RD460. Yang ini saat tangannya nggak konsen, kalau yang ini lagi bagus nih. Karena perbedaan RD260 dan RD40 itu lebih keras yang RD260. Kalau yang ini, yang RD460, dia sangat enteng untuk pengelasannya dan ampere rendah juga bagus. Nggak terlalu tinggi-tinggi, bisa disetting low. Tapi untuk hasilnya ya tergantung tangan kitanya. Lagi gemeteran atau lagi santai atau lagi konsen. Dan untuk hasil dari mic-nya, yang ini yang terbaik seperti ini. Nah, tetapi untuk hasilnya ada bintik-bintiknya. Kita bisa finishing dengan menggerinda. Oke, mungkin sampai di sini saja pengetesannya untuk sesi mic dan MMA. Bisa kalian nilai sendiri. Untuk wattnya bisa kalian lihat tadi saat pengelasan, dia maksimal tertingginya berada di 1768 yang tertingginya. Tapi rata-rata di 1000-an. Jadi untuk listrik 1300 masih bisa ngangkat seperti rumah saya ini. Jadi nggak perlu khawatir. Bisa kalian tambahin soft start untuk menstabilkan atau menjaga saat awal start pertama biar nggak trouble atau biar nggak jepret. Oke, itu dia tadi cara penggunaan dan pengetesan mesin las Dayden Mic i135SL dengan mode mic dan MMA. Nah, seperti pada Mic i130, Mic i135XL ini bisa menggunakan gas atau tanpa menggunakan gas CO2. Jadi aman buat kita yang berada di rumah yang ingin memiliki mesin las mic tanpa menggunakan gas CO2. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini hasilnya yang mic-nya dia agak bintik-bintik tanpa menggunakan gas, tapi bisa kita gunakan dengan gerinda untuk membersihkan sisa atau bekas dari bintik-bintik. Dan untuk MMA-nya aman seperti MMA biasa. Tapi untuk MMA dia wattnya terlalu besar jika di plat 2 mili. Untuk plat 1 mili atau 2 mili ke bawah dirasa aman. Nah, di sini bisa menggunakan 5 kg dan juga bisa menggunakan kawat las yang 1 kg. Dan untuk pengaturannya di sini ada tambahannya yaitu R-Force. Saya sendiri belum tahu, belum paham, tapi dari buku panduannya itu untuk menaikkan apinya. Dan di sini ada fitur wire feeder, jadi kita bisa lebih mudah atau lebih gampang mengeluarkan kawat las saat baru menggunakannya. Jadi nggak usah lama, kita tekan wire feeder di sini, langsung keluar cepat. Dan untuk rumah yang berwatt 900 watt, untuk mode mic
atau MMA masih bisa menggunakan yang 900 watt, tapi di settingan yang rendah ampernya. Ada banyak teman juga yang menanyakan berapa wattnya mesin las ini, atau mesin las yang sebelumnya. Nah, untuk mesin las itu wattnya tergantung settingan ampere yang kita pakai. Misalnya kalau ampernya semakin tinggi, maka wattnya semakin besar juga, atau mencapai range yang tertinggi, seperti yang spesifikasi di belakangnya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini saja. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Video Guru. Oke, dengan saya Insan di channel Video Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.